dagga digga da oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinil Tafira Ramadhani. Saya dari 1A Administrasi Bisnis. NIM saya 24308111025. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses panjang yang dimulai sebelum kemerdekaan. Pembentukannya merupakan hasil dari perdebatan dan diskusi antara para tokoh bangsa yang berjuang untuk menciptakan landasan ideologi yang kuat bagi negara Indonesia. Sejarah pembentukan Pancasila adalah bagian integral dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan melalui perdebatan yang panjang dan konstruktif. Pancasila lahir sebagai dasar Indonesia yang menyatukan keragaman Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologi negara, tetapi juga menjadi panduan dalam membangun kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses awal dan persiapan kemerdekaan. Sejarah pembentukan Pancasila dapat dilacak sejak periode pendudukan Jepang di Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertujuan untuk menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis, intelektual, dan perwakilan berbagai kelompok masyarakat. Mereka bertugas merumuskan dasar negara yang akan dijadikan pedoman bagi Indonesia setelah merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, isu utama yang dibahas adalah tentang dasar negara, para tokoh bangsa, termasuk Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Masing-masing tokoh membawa perspektif yang berbeda dengan harapan dapat menciptakan landasan yang kuat dan menyatukan keragaman Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya yang berisi 5 prinsip dasar yang mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, pada 31 Mei, Soepomo menyampaikan pandangannya menekankan pentingnya negara integralistik yang menjunjung persatuan antara pemerintah dan rakyat.
Pidato Soekarno dan lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato di hadapan BPUPKI dan mengemukakan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan kelima dasar tersebut sebagai kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan mufakat atau demokrasi kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini dianggap sebagai momen bersejarah dalam lahirnya Pancasila. Setelah sidang selesai, BPUPKI membentuk panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara tersebut. Piagam Jakarta. Hasil dari diskusi Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Piagam ini membuat 5 prinsip dasar negara yang kelak menjadi Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, muncul perdebatan terkait dengan redaksi sila pertama ini. Pada 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dilakukan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demi menjaga persatuan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, penetapan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui proses panjang, PPKI akhirnya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. 5 sila yang terdapat dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Perjalanan Pancasila setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus menjadi panduan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila menjadi instrumen penting dalam pembentukan identitas nasional. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan organisasi di Indonesia melalui kebijakan asas tunggal.
Pancasila juga menjadi landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan proses pembentukannya. Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko Icu. Jakarta, 17 November 2604, Cowo Sangin. Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The 5 guiding principles of our national life. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sekian dari saya, maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.